多谢3位前辈的美意，但免去层层考核的繁琐。恶贯满盈，今迎他简单辞个刑吧。小南子，你可别看着正忙着呢吗？这深更半夜。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan atau pagi hari ini, kita akan melanjutkan dari Peerless Battle Spirit. Dan untuk episode kali ini adalah babak baru untuk Lacinan ya. Ya kemungkinan terbesarnya. Tetapi sepertinya Cinan harus pamitan dulu dengan teman-temannya serta keluarganya. Jadi ya belum resmi untuk memasuki tanah suci guys. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Master Duanmu meyakinkan kepada dirinya jika dia berada di tanah suci, mereka berdua sudah pasti akanlah menjaganya dengan begitu baik jika dia memilih di tempat tanah suci Qinglong. Mendengar itu ya, Master Di tidak terima karena dia ini berasal dari tanah suci api. Jadi dia meminta kepada mereka berdua, biarkanlah dia untuk menjaga Cinan. Kalau mereka berdua tidak perlu untuklah melakukannya. Wadah. Lalu dia pun mencoba untuklah menghasut ataupun merayunya agar Lacinan berada di pihaknya. Dia menjanjikan jika dia berada di tanah Suzaku bersama-samanya, dirinya menjanjikan bukan hanya dia mendapati perlindungan darinya, namun dia juga akanlah mendapati banyak sekali fasilitas di tanah suci Suzaku agar dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena tujuan utama mereka haruslah tercapai. Lantas Cinan pun langsunglah menjawabnya. Dia berterima kasih kepada kebaikan dari mereka bertiga dan dia akanlah mempertimbangkan ini semua. Namun sebelum itu, dia haruslah berpamitan dengan keluarganya serta teman-temannya terlebih dahulu. Barulah dia akan pergi ke tanah suci. Mendengar pernyataan dari Cinan, mereka bertiga mencoba untuk menghormati keputusannya. Dan mereka bertiga juga memberikan tokennya masing-masing, yang dimana token ini begitu sangat berguna untuk Lacinan nantinya. Sebab ya, token ini melambangkan kalau mereka adalah master puncak di tanah suci. Dengan adanya token tersebut, maka Cinan tidak perlu lagi untuklah mengikuti ataupun berpartisipasi dalam ujian masuk tanah suci. Waduh, kayaknya token tersebut tidak akanlah digunakan oleh Cinan. Mereka juga meyakinkan, gunakanlah salah satu token tersebut, maka dia sudahlah pasti masuk untuk menjadi bagian dari tanah suci. Setelah semuanya beres dan begitu detail, mereka bertiga langsung memutuskan untuklah pergi dari sana. Dan untuk selanjutnya, seluruh para murid dari sekte Xuanling langsunglah diberitahu untuk ketua sekte terbarunya, yaitu Tang Qingsan atau yang biasa kita kenal sebagai Tetua Sahuang. Untuk Tang Qingsan itu adalah nama aslinya, sedangkan sebelum-sebelumnya hanya nama penyamarannya saja. Dan juga dia memberitahu untuk beberapa tetua yang telah bergabung dengan Ouyang Ba akanlah dihukum. Contohnya seperti Qingnu, Leian, dan juga Fejian, 3 pemimpin sekte utama tersebut telah dikutuk dan dihabisi. Jadi ya pada intinya, sekte Xuanling akanlah bersih-bersih. Sesingkatnya, Cinan mencoba untuklah menemui Xiao Qingsui. Di sini Sanlo memberitahu kepadanya dia haruslah berhati-hati karena untuk saat ini dia perlu untuklah beristirahat dan juga dia tidak diperbolehkan untuklah berlama-lama berbicara. Dan ketika Cinan berada di dalam ruangannya, Xiao Qingsui memang terlihat begitu sangatlah tidak berdaya guys, layaknya seperti orang lumpuh. Tetapi di sini Cinan memberikan buah spiritual yang sebelumnya diberikan oleh para 3 master tersebut. Alasan dia memberikannya karena buah spiritual ini tidaklah berefek kepada dia sama sekali. Dan Xiao Qingsui langsunglah menerimanya.
Di sini dia memberikan sebuah nasihat ataupun peringatan. Dia sekarang memang sudahlah bertemu dengan orang-orang yang berasal dari tanah suci. Tetapi dia juga perlu tahu untuk menemui Kaisar Suci itu dikatakan sangatlah sulit. Dan juga janganlah mencoba mengambil keuntungan dari apresiasi ini semua. Karena ini semua hanyalah permulaan saja. Dan Jinan menjawab, dia akanlah selalu mengingat semua peringatan tersebut. Intinya janganlah sombong dan juga janganlah impulsif dalam segala hal. Mendengar itu ya, Xiao Qingshui sebagai senior tampaklah begitu senang karena juniornya benar-benar mendengarkan kata-katanya. Walaupun ya selama ini tidak terlalu didengarkan olehnya. Dan dia akhirnya akanlah memberitahu sebuah rahasia yang dimana dia ini dulunya berasal dari klan Xiao dari kota Dara. Dan klan Xiao ini adalah klan yang begitu sangatlah terkenal di benua Xiaoyu. Akan tetapi dengan kehadirannya dari keluarga Ouyang membuat keluarga Xiao ini menjadi begitu sangatlah terpuruk. Alasannya sudah sangatlah jelas, keluarga Ouyang lebih maju daripada keluarga Xiao. Tetapi semua ini telah berakhir. Dia berterima kasih banyak kepada Jinan karena telah menyelesaikan semua masalah yang berada di Sekte Xuanling, begitu juga dengan masalah dari keluarga Xiao. Dia juga berjanji kepada Jinan, jika suatu saat nanti dirinya mendapati kesempatan, maka dia juga akanlah menyusul Jinan di Tanah Suci. Dan mereka berdua mungkin saja akanlah bertemu di puncak bela diri pada masa yang mendatang. Dan Jinan langsunglah angguk-angguk kepala. Selanjutnya, Jinan langsunglah menemui teman-temannya, yang dimana mereka semua sedanglah berpesta ria. Mereka mempertanyakan mengapa dia bisa terlambat. Apakah dia gugup untuklah menemui Kaisar Suci? Mendengar itu ya, Jinan hanya bisa garuk-garuk kepala saja. Lalu untuk Huanglong mencoba untuklah mencairkan suasana dan meminta kepada Jinan untuklah minum lebih banyak. Karena untuk setelah ini, mereka tidak akan lagi untuklah berada di situasi yang sama. Sebab ya setelah ini, kalau Jinan akanlah pergi menemui Kaisar Suci untuklah berlatih. Dan mereka sudah pasti akanlah ditinggalkan guys. Lantas Jinan pun langsunglah menghormati mereka semua. Di sini dia akanlah meminum sebagai tanda persahabatan dari mereka semua. Siapa sangka mereka meminum sampai pada malam hari dan mereka semua tumbang, terkecuali untuklah Jinan itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya, Jinan langsunglah memasuki pavilion harta karun. Di sana ada sang tetua yang langsunglah mengusir Jinan tanpa melihat dirinya. Karena ya untuk dirinya dia datang di tengah-tengah malam. Akan tetapi ketika dia melihat sosok dari Jinan, tetua tersebut langsunglah ketar-ketir dan memperbolehkan dia untuklah duduk. Alasannya ya karena untuk saat ini Jinan disebut sebagai pahlawan dan sekarang posisi dia ini sudah setara dengan ketua sekte guys. Jadi ya tidak ada yang bisa untuklah macam-macam kepadanya. Lalu sang tetua pun langsunglah memanggil wakil manajernya untuklah membicarakan tentang harta karun yang inginlah dimiliki oleh Jinan. Tetapi kedatangan di sini, dia hanya inginlah menukarkan 500.000 ramuan surgawi dengan entering stone miliknya. Mendengar itu, mereka berdua langsunglah terkejut-kejut. Sebab untuk mengumpulkan 500.000 ramuan surgawi itu bukanlah hal yang sepele. Dan pihak mereka begitu sangatlah keberatan serta meyakinkan kalau mereka tidak akanlah sanggup untuk semua ini. Lantas Jinan membalasnya, mereka telah salah paham. Kedatangan dia di sini bukanlah untuk meminta, melainkan dia memesan 500.000 ramuan surgawi dan ditukarkan dengan beberapa batu kristal yang dia miliki. 10万不是个小数目。 Dan juga ada resep ramuan yang bisa membantu mereka untuk membuat ramuan surgawi tersebut. Sayangnya mereka berdua masihlah belum bisa untuk menyanggupinya.
Jadi mereka mengakui hanya bisa menyanggupinya 40% saja. Tetapi Jinan meminta kepada mereka seminimal-minimalnya mereka berdua haruslah bisa untuk menyanggupi membuat 60% ramuan surgawi. Lantas ya mereka berdua langsung terkejut lagi karena untuk 60% saja mereka membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Sontak Jinan pun langsunglah mengeluarkan harta yang ditukarkan untuklah mereka berdua. Terlihatlah beberapa kristal yang begitu besar membuat mereka begitu sangatlah tercengang. Ternyata perkataan darinya itu tidaklah bohong sama sekali. Sampai-sampai kacamata dari wakil manajer langsunglah terlepas. Untuk Jinan kembali mempertanyakan apakah semua itu sudahlah cukup. Mereka berdua langsunglah berkata, iya, ini terlalu banyak. Dan secara tiba-tiba mereka langsunglah percaya diri untuklah menyanggupi membuat ramuan surgawi tersebut. Lantas ya karena mereka menyanggupi, Jinan langsunglah menambah permintaannya. Mungkin ini semua akanlah merepotkan mereka berdua. Namun dia sebetulnya inginlah menggandakan ramuannya menjadi lebih banyak lagi. Dan semua permintaannya telah dia tulis di dalam sebuah kertas. Dan dia berharap kepada mereka berdua bisalah untuk menepati janjinya. Serta adapun batu yang masih tersisa, anggap saja itu sebagai kontribusi dia untuklah membangun kembali klan mereka. Mendengar itu, mereka berdua langsung meminta tidak perlu khawatir, sampaikan semua ini salamnya kepada ketua sekte. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah hari Selasa minggu depan ya guys. Bagi yang belum mengerti, di akhir-akhir scene, Jinan ini telah berada di mana? Menurut Mimin, Jinan ini sedanglah berada di keluarga Xiao. Dan dia membantu untuk keluarga Xiao membangun klan yang kembali untuklah menjadi lebih kuat lagi dan terkenal seperti sedia kala. Dan juga sesuai cerita, kalau klan Xiao ini sendiri adalah klan yang memiliki kemampuan untuklah membuat ramuan surgawi atau beberapa pil surgawi ya. Maka dari itulah Jinan mencoba untuk membantunya, tetapi juga dia inginlah diuntungkan. Jadi ada timbal baliknya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.